Hai para Nick user dan kaum ibu kaum yang biasalah. Seperti di judul video kali ini, gue mau membahas sebuah anime award dari salah satu situs anime terbesar di dunia, yaitu Crunchyroll. Kalau kalian nggak tahu Crunchyroll itu sebuah situs yang lu bisa baca manga di sana, baca berita seputar anime di sana, dan juga nonton anime secara legal, tetapi dengan subtitle Inggris, guys. Kenapa nggak ada bahasa Jawa gitu? Why? Kenapa? Nah, pembahasan ini sekalian juga akan menjadi referensi kalian yang lagi nyari anime. Karena semua yang gua bahas di video kali ini adalah anime-anime yang rilis di tahun 2020. Tetapi waktu di vote itu di tahun 2021. Jadi dinamakan dengan Anime Award 2021, guys. Kalau kalian tahu, gua pun pernah bikin tentang anime yang terbaik di tahun 2020. Lu bisa cek di pojok kanan atas kalau penasaran. Oh iya, catatan, Anime Award ini semua voting dari para pengguna-penggunanya. Jadi pasti ada beberapa yang berbeda dengan preferensi kita. Nah, jadi itu yang mau gua bahas. Apakah ini cocok dengan pendapat gua pribadi, guys? Sekalian, mungkin kalian bisa tambahkan pendapat kalian tentang Anime of the Year ini. Nah, terus apa saja anime-anime tersebut? And yuk langsung kita ke pembahasan yang pertama, guys. Best Fantasi. Ya, pemenangnya adalah Re:Zero, guys, season kedua. Menurut gua sih ya oke-oke aja, karena kita lihat secara Re:Zero itu ya anime fantasi banget di otak kita lah ya. Dan ya kenapa harus Re:Zero? Apakah nggak ada anime baru yang lebih bagus dari Re:Zero, guys? Kita lihat di nominasinya. Di sini ada Decadence, guys. Decadence secara menurut gua itu emang ya kurang untuk konsep fantasinya. Gua lebih suka Decadence karena unsur sci-fi-nya, guys, yang unik banget dibandingkan dengan anime-anime lainnya. Dorohedoro, gua nganggep anime ini kagak fantasi lah ya, karena gua nganggep anime ini lebih ke pandangan, wah ini anime action horror, udah itu doang sih. Dan skornya emang bagus tentang horornya dan actionnya. Tapi kalau fantasi, aduh, kagak usah lah ya, kagak usah ditanya, ini masih kurang. Dragon Quest The Adventure of Dai atau Dragon Quest Die of Daiboken. Untuk anime ini bisa jadi kedua setelah Re:Zero lah, karena dari konsep fantasinya emang keren, tapi sudah lumayan pasaran menurut gua. Jadi ya biasa aja anime ini. Mungkin ya orang-orang yang masih suka dengan anime Dragon Quest ini adalah orang-orang yang masih tertarik dengan anime fantasi dan juga shounennya, guys. Honzuki of Gekkoujo. Ini juga anime bagus sebenarnya, guys. Secara fantasi kalian wajib nonton anime ini juga nih. Kalau kalian suka fantasi, tapi diingat anime ini walaupun fantasi tidak ada actionnya, adanya cuma slice of life, sekedar anime yang bisa membuat kalian tahu bagaimana kisah kehidupan jika ada di dunia fantasi. Tower of God. Enggak lah ya, anime ini menurutku itu lebih bagaikan anime yang isinya menunjukkan level-level di towernya, guys. Bukan kayak anime yang menceritakan tentang dunia fantasi di Tower of God. Kalau dibandingkan dengan Re:Zero ya jauh banget, guys. Ya itu sih pendapat gua tentang anime Best of Fantasy. Lanjut kita the Best Couple, guys. Nah, kita lanjut ke Best Couple, guys. Dan yang menang tentu saja si Nasa dan juga si Tsukasa dari Tonikaku Kawaii, guys. Nasa Yuzaki dan Tsukasa Yuzaki dari Tonikaku Kawaii, ya bener banget, udah nikah, belum berkento, best couple lah ya. Gak ada yang bisa seperti Nasa dan Tsukasa gitu. Pasangan mana yang udah nikah tapi tidak bercocok tanam gitu? Gak ada. Enggak sih, itu bukan alasan. Tapi memang dua karakter ini bisa dibilang paling cocok untuk jadi the best couple di tahun 2020. Dan ya ikonik banget lah di tahun 2020, guys. Legoshi dan Haru dari Beastar. Ini juga susah sih, karena emang Beastar juga banyak yang suka, karena memang jujur aja bagus itu anime yang karakternya hewan aja bisa bikin nyentuh hati kita gitu kan. Emang agak susah mau menentukan Beastar atau Tonikaku Kawaii untuk the best couple-nya menurut gua, guys. Nah, lanjut ke Katarina Chase dan Maria Campbell dari Otome Game no Hemetsu. Apa ini? Apa ini anjingnya? Yuri. Karena gua tidak terlalu suka Yuri, apalagi yaoi, kayak gua kurang setuju aja gitu. Kenapa harus mereka berdua yang cewek sama cewek gitu? Kenapa enggak? Kan cowok di anime itu banyak gitu. Why gitu?
Kita lanjut ke Kaguya dan juga Miyuki dari anime Kaguya-sama guys. Menurut gua enggak sih, karena kisah mereka ini intinya dari anime ini mereka memiliki masing-masing punya harga diri yang tinggi gitu guys. Jadi gua nggak terlalu suka dengan pasangan anime ini, jujur aja guys. Gua lebih suka komedi di Kaguya-sama daripada romansnya. Kotoko Iwanaga dan Kuro Sakuragawa guys dari anime Kyoko Suiri. Enggak juga sih menurut gua, karena cowoknya sumpah dah dingin banget, kagak ada tuh romantisnya anjing, sumpah dah. Chizuru Mizuhara dan juga Kazuya Kinoshita dari Kanojo Okarimas. Ya oke lah, mereka ini bisa dibilang the best juga di animenya doang guys. Karena cewek-cewek di dalam anime ini nggak cuma si Mizuhara doang, banyak guys yang pengen gua. Ya si Kazuya pengen sama ini, Kazuya sama pengen ini gitu. Kalau dibandingkan dengan Tony Kakukawa, walaupun ada cewek lain yang menjadi pelakor, tapi pasti kita masih ke rata-rata ke Nasa sama Tsukasa gitu kan. Jadi masih kurang untuk Chizuru dan Kazuya ini guys. Kita lanjut ke best score. Pemenangnya adalah Tower of God. Kalau gua boleh ngasih masukan, gua mau masukin yaitu Jujutsu Kaisen dalam nominasi ini guys. Karena itu adalah anime baru, inget ya, anime baru, dan ratingnya lebih tinggi dari di anime-anime sequel di tahun 2020. Dan ada Great Pretender yang gua belum nonton jujur aja, tapi secara skor emang lebih besar dari Tower of God. Emang nge-cheat Tower of God itu bisa, gimana ceritanya bisa menang anjing. Ada juga Beastar. Beastar ratingnya aja jujur aja lebih kecil daripada Tower of God, jadi ya wajar aja kalah ada ya. The God of High School sama sih menurut gua, The God of High School lebih bagus dari Tower of God, tetapi kenapa ratingnya lebih kecil? Why gitu? Menurut gua alasannya sama sih seperti Jujutsu Kaisen. Eizouken, Keep Your Hand Off Eizouken. Anime yang paling berani sih menurut gua, secara konsep bagus emang, tetapi karena peminatnya itu kurang suka dengan konsep anime yang seperti ini, jadi ya kurang populer anime ini. Lu bayangkan aja nonton anime yang ceritanya tentang orang yang membuat anime. Gimana tuh Japan Sing. Gua jujur aja suka dengan anime ini, tapi tidak lebih guys. Anime ini jujur saja eksekusi karakternya itu masih kurang, apalagi pas ngilangin karakter yang bisa dibilang paling penting di dalam cerita anime ini. Waduh, lu banyak-banyak belajar lah sama Tokyo Magnitude yang itu bener-bener bagus banget untuk tentang sebuah anime bencana gitu. Kita lanjut ke best comedy guys. Yap, gua setuju untuk Kaguya sama Love is War yang tadi gua bilang guys. Gua lebih suka komedinya dibandingkan dengan romansnya. Tetapi tunggu. Walaupun bisa dibilang ini the best comedy, gua punya satu anime yang menurut gua lebih kocak lagi, yaitu Uzaki-chan. Tapi di sini malah kagak ada gitu. Kenapa gitu? Waduh, padahal itu bisa dibilang anime paling kocak sih. Tapi ecchi bos, mungkin karena itu gak ada. Tapi harusnya ada sih, karena itu masih anime, bukan hentong gitu kan. Nah, yang lain, Keep Your Hand Off Eizouken kayaknya biasa saja. Apalagi Otome Game, Kakushigo tuh oke lah. Dan Sleepy Prince of Demon Castle biasa saja. The Missive of Demon King atau Makoga Queen kayaknya ya biasa saja gitu. Apa yang lu harapin dari mereka-mereka ini ya? Kalau dibandingkan dengan Kaguya, lebih lucu Kaguya. Tapi menurut gua kalau ada si Uzaki-chan, lebih kocak lagi si Uzaki-chan, sumpah dah. Kita lanjut ke best drama, Fruit Basket. Pemenangnya adalah Fruit Basket season kedua. Jujur aja gue nggak bisa komen karena gue belum nonton season kedua dari anime ini. Jadi gue belum bisa menyimpulkan. Sorry banget guys. Japan Sing 2020. Untuk drama masih gue bilang kayak tadi, masih kurang karena eksekusi karakternya itu sayang banget guys. Padahal secara konsep gue suka banget anime ini. Tetap bakalan bikin kita sedih. Mungkin sih buat kalian juga bikin sedih, karena jujur aja di gue begini doang. Tapi bagaikan cuman kayak setengah-setengah lah. Setengah agak mau sedih, setengah agak mau bahagia, setengah agak mau kasihan. Gak jelas emang Japan Sing ini. Aduh, sayang banget anime Netflix ini dah. Beastar,
menurut gua bisa jadi pilihan gua sih, karena gua belum menonton Fruit Basket season kedua. Mungkin kalau gua udah nonton Fruit Basket, beda mungkin pilihan gua. Kalau gua suruh ngevote, gua memilih ngevote Beastar karena gua belum nonton Fruit Basket. Tapi kalau gua udah nonton Fruit Basket yang season kedua ini, mungkin gua bakalan pilih Fruit Basket karena feeling gue emang kenapa anime ini bisa menang gitu. Why? Pasti ada sesuatu bagus di balik anime ini guys. Great Pretender gue belum nonton juga nih. Ini anime Netflix juga nih salah satunya. Sing Yesterday for Me. Waduh, ini juga salah satu the best nih buat anime drama guys. Buat kalian suka anime drama romance seperti Fruit Basket, Beastar, sama Sing Yesterday, bagus semua sih jujur saja. Emang sulit sih kalau suruh milih salah satu dari mereka karena tiga-tiganya itu bagus. Jadi kalau kalian mau milih ya susah. Tapi kalau kalian pengen nyari drama yang bagus, nonton tiga-tiganya dah. Somali and the Forest Pirate. Oh, ini juga nih hampir lupa gua. Anime ini adalah salah satu anime fantasi drama yang gua paling suka juga di tahun 2020. Apalagi kita dikenalkan dengan karakter si Golem itu. Wah, jujur aja lebih sedih daripada Kami-sama Ninatahi. Dan kenapa Kami-sama itu kagak masuk dalam nominasi ini? Padahal itu drama yang kenapa lu bilang itu anime lebih sedih dari Clannad, ha? Apa alasan lu bisa bilang seperti itu, ha? Dan ya ujungnya kayak udah lanjut. Fight scene. Nah, ini gue demen banget nih kalau bicara tentang best fight scene. Pemenangnya adalah Deku dan Overflow. Maksud gue Deku versus Overhaul dari Boku no Hero season keempat. Emang Boku no Hero season keempat ini 2020 kayaknya kagak ada berak nih yang bikin anjing. Deku versus Overhaul. Oh iya, gue setuju banget. Asal lu tahu, Boku no Hero itu setiap seasonnya pasti ada 1, 2 atau lebih mungkin epic scene yang bener-bener kita bikin anjir, hampir nangis, hampir gitulah ya. Maka dari itu, jadi salah satu anime favorit gua di setiap tahun. Sesudah lawan Overhaul itu pun ada scene yang waktu Endeavor lawan Nomu kalau nggak salah, itu pun keren banget men. Wow, si Endeavor kayak kita cuman dikenalkan dari ya dia ayah Todoroki, terus tiba-tiba dia menjadi kayak wow, dikenalkan dikit banget jadi kayak epic banget, kita jadi kayak langsung terbuka tentang sifatnya si Endeavor itu guys. Keren sih jujur aja Boku no Hero ini. Lanjut ke Satoru Gojo dan juga Ryomen Sukuna dari Jujutsu Kaisen. Ya oke lah, keren-keren secara actionnya. Tapi menurut gua masih kalah kalau kita mau dapetin feel perasaan dari anime yang bernama Boku no Hero guys. Karena jujur aja itu adalah pertama kali epic scene di dalam anime ini mungkin ya. Karena ya kita belum kenal masing-masing dari karakter mereka ini, belum dikenalin banget, jadi kayak ya biasa aja dapat feel-nya gitu. Tapi untuk action secara visual itu bagus banget. Berkauli versus Dark God Vecta ini enggak sih menurut gue, karena jujur aja gue nonton SAO biasa aja, kayak belum ada epic scene-nya banget gitu di season yang Alicization dan Alicization War of Underworld. Dibandingkan dengan Boku no Hero ya jauh banget bos. Lu mungkin yang milih SAO ini karena belum nonton Boku no Hero guys. Jinmori versus Han Daewi, The God of High School. Boleh juga nih. Apalagi anime ini animasinya keterlaluan banget guys. Tapi masih kurang kalau dibandingkan dengan Deku dan Overhaul guys. Karena The God of High School masih belum bisa menyaingi Boku no Hero menurut gua guys. Menurut gua pribadi ya. Jinmori versus Jegal Taik dari The God of High School juga. Menurut gua masih sama juga. Epikan ini emang daripada yang tadi, yaitu John Mori versus Han Daewi. Tapi sama, masih di bawah si Boku no Hero guys. Brawler dan Master. Iya, ini juga menurut gua epic juga nih. Pertarungan di bawah hujan dan mereka berdua bukan hampir seri, malah seri gitu kan. Tapi masih kurang dibandingkan Deku dari Boku no Hero. Ending pertarungan ini sih emang ngena banget sih emang. Tapi kalau gua bisa bilang masih kurang dari Boku no Hero bos. Boku no Hero masih nomor 1 lah ya. Kalau mau gua bilang Deku versus Overhaul itu di Boku no Hero itu masih biasa saja guys, dibandingkan dengan All Might versus All for One dan juga Deku versus siapa itu Muskular kalau nggak salah, itu lebih jauh banget dibandingkan Deku versus Overhaul guys.
kita lanjut ke best karakter design. Ingat ya, best karakter design, bukan the best sifat karakter, bukan, beda Bambang. Desainnya dari Mayuka Ito. Ingat ya, ini desainernya dari anime Toilet Bound of Hanako. Yap, gua bisa dibilang jujur aja, Mayuka Ito itu adalah, asal kalian tahu, itu baru kali ini dia membuat desain karakter yang bener-bener keren. Sebelumnya desain karakternya itu rata-rata karakter-karakter chibi yang menurut gua karakter chibi udah pasaran banget. Dan anime ini bener-bener keren desainnya secara desain guys. Lu lihat karakter cowoknya, lu lihat karakter ceweknya, waduh, jadi sange gua. Lanjut ke Naoyuki Asano guys. Keep Your Hand Off Eizouken. Dari beberapa karakter anime yang desain oleh Naoyuki Asano sebelumnya, yang paling keren memanglah ini, tetapi masih tetap kalah dengan Mayuka Ito di tahun ini guys. Lanjut ke Masashi dan Miho guys dari Tower of God. Untuk desain menurut gua enggak sih, Tower of God enggak banget guys, karena kayaknya udah biasa-biasa banget karakter-karakter yang ada di Tower of God. Malah kayaknya nggak ada uniknya dibandingkan dengan anime-anime lainnya gitu. Yoshiyuki Sadamoto dan Hirotaka Kato guys dari Great Pretender. Mungkin kalau gua udah nonton anime Great Pretender, ini adalah salah satu anime favorit gua karena kayaknya banyak banget dia masuk nominasi. Dan juga kalau kalian tahu, Yoshiyuki adalah salah satu desainer karakter paling legendaris. Dia juga yang mendesain karakter dari Evangelion dan juga Tengen Toppa. Jinai-chan dan Yusuke Yoshigaki dari BNA atau Brand New Animal. Gue juga jujur aja belum nonton anime ini banget, jadi gue kurang tahu tentang BNA Brand New Animal. Rumiko dan juga Yoshihito. Dari anime ya Sahime Prince of Demon. Gue juga jujur aja masih belum nonton anime, jadi kurang tahu, belum bisa mengasih sebuah kesimpulan. Kita lanjut aja ke Best Animation. Pemenangnya adalah Keep Your Hand Off Eizouken. Ada apa dengan anime ini? Kok bisa jadi the best animasi? Padahal animasi yang bagus banyak. Jujutsu, kenapa? The God of High School, kenapa dah? Di tahun 2020 memang menjadi salah satu anime dengan animasi paling bukan terbaik, tapi paling unik secara konsepnya guys, dengan rating yang lumayan tinggi juga. Catatan animation di sini itu kan gua bilang ya, bukan action pas battle doang guys, tetapi seluruh animasi, gerakan karakter, ekspresi wajah, dan juga detail dari objek-objek sekitar yang bergerak. Contohnya saja seperti rumah yang roboh. Dan ya, nominasinya juga nggak beda jauh seperti Great Pretender yang gua belum nonton. Prince Connect Redrive kurang dibandingkan dengan Eizouken, tetapi tidak buruk guys. The God of High School, The Amazing Animation kalau kita bicara tentang animasi battle paling epic di tahun 2020, tetapi tidak terlalu unik seperti Eizouken. Jujutsu Kaisen sama seperti God of High School, karena studionya juga masih sama yaitu MAPPA, tetapi animasi battle ini masih di bawah The God of High School. Beastar, ya susah sih untuk menilai anime ini dari animasi, karena jujur aja anime ini karakternya itu berwujud hewan, dan ya nggak apple to apple dong kalau kita bandingkan dengan animasi karakternya itu manusia. Unik sih, unik desain karakter untuk anime ini yaitu hewan. Tapi itu untuk di anime saja. Di film-film animation lainnya, karakter hewan itu udah terlalu mainstream banget, jadi masih kurang. Dan menurut gua kekurangan paling fatal itu adalah gerakannya yang terlalu 3D. Jadi gua nggak terlalu suka. Untuk the best animation, menurut gua ini harusnya nggak masuk ke best animation guys, karena menurut gua paling bawah dari semua anime tadi kecuali Great Pretender, karena gua belum nonton animenya. The Best Director. Jujur aja, gue kurang mengerti tentang sutradara-sutradara gituan di dalam anime guys. Sutradara itu bukan pengarang cerita ya, itu beda guys. Tapi sejauh ini adalah sutradara yang gue kenal. Sekaligus animenya juga masuk ke dalam nominasi. Tapi jujur saja, secara dari konsep masih kurang. Yaitu Yuzuru Tachikawa yang ngedirect anime Decadence guys, yang juga salah satu direktor dari anime Mob Psycho 100. Tapi masih kalah dengan Keep Your Hand Off Eizouken. Gila kan ya, Eizouken ini berturut-turut masuk ke dalam nominasi guys. Kalau masih ada yang nanya, "Bang, emang bagus?" Ya lu tonton, kagak kecewa lah ya minimal lo. Untuk The Best Voice Actor Performance Jepang dan juga English,
Jujur saja gua nggak terlalu mengerti tentang voice actor atau para seiyu di dalam anime, atau bahasanya ya pengisi suara gitu guys. Jadi ya maaf banget, gua bakalan skip tentang dua genre ini, dua kategori ini guys. Nggak tahu kenapa dah si Subadrun bisa menang dan juga si Zeno ini kayaknya dia muncul di akhir-akhir season 4 Boku no Hero. Kenapa dia ini bisa menang? Apakah aktingnya bagus banget, hah? Kita lanjut saja ke best ending sequence. Nah, kalau udah yang namanya merambat musik, ini agak susah didebatin karena setiap orang punya seleranya masing-masing guys, yang berbeda-beda. Ya masa orang yang suka Lingsir Wengi suruh suka anime yang Heitayo kan kagak sih ya. Jadi nominasi di tahun 2020 ini ada Great Pretender yang gue belum nonton dan juga gue belum terlalu suka dengan musiknya. Gue pernah denger cuman nggak terlalu suka. Naik Running dari BNE Brand New Animal, sama aja sih, gue juga belum nonton. D dari Doro Hedoro. Welcome my friend. Fugo Keiji Balance Unlimited. Less Than dari anime Kyoko Suiri, dan pemenangnya adalah Lost in Paradise dari Jujutsu Kaisen. Tetapi dari semua itu gue punya pendapat sendiri, yaitu Alive dari anime Darwin's Game. Kenapa gue suka? Karena ya selera orang masing-masing kan ya, beda-beda guys. Kita lanjut ke yang namanya Best Opening Sequence. Best Opening Sequence ini masih sama seperti yang tadi, cuma saja ini openingnya doang guys. Dan nominasinya adalah Easy Breezy dari Eizoken, Kai Kai Kitan dari anime Jujutsu Kaisen, GP dari anime Great Pretender, Daddy Do dari Kaguya sama Love is War, dan Phoenix dari anime Haikyuu to the Top. Dan pemenangnya adalah Will Side dari Beastar. Oke lah, gue juga pernah denger dan emang gak terlalu buruk untuk openingnya. Tapi kalau gue suruh milih, gue lebih suka Kai Kai Kitan guys. Alasannya simple, karena gue salah satu pecinta dari musik EV. Dah itu aja sih. Oke, kita lanjut ke Best Boy and Best Girl. Kita bahas singkat aja dua kategori ini guys. Best karakter boy jatuh kepada karakter yang bernama Shio Hinata guys, yang menurut gua itu bukan karakter baru di tahun ini, jadi gua kurang sependapat guys. Kalau gua lebih prefer ke Gojo Sato guys dari Jujutsu Kaisen, dan ada juga si Ano, cuma gua lebih milih si Gojo ini guys karena karakternya yang emang keren banget sih secara laki-lakinya. Dan kita masuk the best girl, karakter the best cewek guys, jatuh kepada Kaguya Shinomiya dari Kaguya sama Love is War. Sama sih kayak best boy, tapi gue lebih suka untuk di tahun 2020 ini, yaitu si Ordinary Person atau si penipu dari anime Akudama Drive. Anime ini emang tidak masuk ke nominasi sama sekali guys, tapi menurut gue pribadi itu adalah karakter yang keren banget. Karena perkembangan karakternya sampai sebuah pengorbanan yang dia berikan dalam terakhir dia, aduh ini spoiler sih, benar-benar bikin kita cinta banget dengan animenya. Adakah gitu di sini yang lebih milih Rachel dibandingkan cewek-cewek lainnya? Kalian emang terbaik ya. Kita lanjut ke best antagonis. Pemenangnya entah kenapa si Sukuna. Kayaknya Sukuna ini gua kurang setuju sih, karena di otak gua antagonis itu adalah karakter jahat di sebuah cerita guys, yang dimana jika karakter itu bisa bikin kita benci, seperti wah nih karakter antagonis anjing banget, karakter ini bajingan banget, berarti antagonis itu bisa berhasil membuat kita larut ke dalam cerita guys. Dan di tahun 2020 ini menurut gua itu lebih ke Rachel karakternya. Ya emang bukan antagonis si heroin dia ini, tapi brengsek nih kalau lu mau nonton ya. Gue itu udah gue anggap antagonis paling anjing itu tuh si Rachel itu tuh. Ya lu kalau udah nonton tau lah alasannya kenapa si Rachel itu bangsat banget. Best the protagonist guys. Pemenangnya adalah Katarina Claes dari Otome Game no Hemetsu. Gua sih masih sama dengan the best girl, karakter anime jatuh ke Ordinary Person atau si penipu dari anime Akudama Drive. Alasannya masih sama juga, karena karakter itu gua demen banget dari perkembangan sifatnya, eksekusinya ketika dia ini harus diselesaikan, dan men itu anjir banget ending karakternya dah. Keren banget, bisa dibilang itu adalah karakter di tahun 2020 paling ngena banget di gua.
karena sekaligus juga dia itu cewek guys. Masalahnya jarang kan kita ngelihat karakter cewek yang bener-bener epic banget eksekusinya gitu. Dan kita ada di kategori yang terakhir, yaitu The Anime of the Year. Pilihan gua emang masih sama, dan memang pemenang Anime of the Year adalah Jujutsu Kaisen. Kalau mau alasan lengkap kenapa bisa menjadi favorit gua, silakan tonton video gua tentang anime terbaik di tahun 2020 menurut gua guys. Gua bisa suka karena dua karakter penting di dalam animenya, yaitu si Itadori dan juga si Gojo. Lu pasti tau lah si Itadori bagaimana ketika dia ini cupu banget ngadepin Sukuna dan siluman-siluman kuat lainnya. Tapi seiring dia ini bisa menjadi lebih baik, ditambah dengan karakter sebagai mentornya yaitu si Gojo guys. Salah satu karakter yang keren banget di anime Jujutsu Kaisen. Emang skornya itu tidak mengkhianati guys. And lu masih ragu dengan Jujutsu Kaisen? Lu gila, anjing, ini udah menjadi Anime of the Year secara di Crunchyroll dan di gua guys. Dan ya itu aja sih anime-anime dari beberapa kategori yang menang guys. Manakah dari beberapa kategori ini yang menurut kalian itu berbeda dengan pendapat kalian? Tulis aja di kolom komentar. Dan seperti biasa, thanks for watching this video. Saya user Nekboy undur diri. Sampai jumpa di next episode guys.